Akosta sangat berpotensi pindah dari gas-gas ke tim pabrikan KTM tahun 2025 bersama Binder. Pihak KTM sendiri sedang menunggu performa Jack Miller yang saat ini potensi 2025-nya masih terbagi antara tim satelit dan mungkin hengkang ke Honda, yang akan membuatnya bertandem dengan Luca Marini. Saat ini di gas-gas sendiri, Augusto Fernandez sedang disorot dan menghadapi risiko besar karena jika ia tidak bisa meningkatkan performanya ke depan, ia mungkin terpaksa kembali ke Moto2, meninggalkan seat gas-gas RC60-nya kepada pembalap MotoGP yang mencari tempat. Dan salah satunya mungkin adalah korban konstelasi Marc Marquez, Jorge Martin di Ducati, yakni Enea Bastianini. Hal ini akan jadi opsi selanjutnya dari Bastianini selain kemungkinan satu tempat di tim pabrikan Aprilia, di mana pihak Aprilia sendiri sangat memimpikan platform Italian Connection dalam artian brand dan motor Italia dikendalikan oleh sosok pembalap Italia, persis seperti yang sebelum ini menjadi idealisme dari Ducati. Bastianini di musim keduanya bersama tim Factory Ducati melajur di awal musim tanpa cedera serius. Pasca 5 seri, ia berada di urutan ketiga klasemen MotoGP. Ia bahkan mengungguli rekan setimnya sekaligus juara bertahan Pecco Bagnaia usai MotoGP Prancis di Le Mans akhir pekan lalu. Namun Bastianini dan manajer penuh pengalamannya Carlo Pernat tahu bahwa hasil saja tidak akan meyakinkan Ducati untuk mempertahankannya di Ducati Lenovo untuk tahun depan. Oleh sebab itu, Carlo Pernat sedang sibuk kemana-mana untuk mencari seat yang tepat buat Golden Boy-nya itu. Mulai 2027 nanti, MotoGP akan menampilkan motor baru di era baru. Era MotoGP 850cc yang untuk saat ini regulasi yang telah disetujui oleh kelima pabrikan adalah platform mesin 4 silinder. Bicara 2027 adalah bicara bahwa saat ini mereka, para pabrikan hanya punya waktu kurang dari 2 tahun untuk mempersiapkan motor baru ini. Mereka semua disinyalir sudah memulai proyek baru ini. Aprilia sudah mengakuinya dan kini KTM bahkan telah membicarakan rencana mereka, terutama mengenai konsep platform mesin yang akan mereka usung nanti di era 850cc. Secara umum yang hadir di regulasi adalah jumlah silinder yakni 4 silinder. Namun mengenai bentuk platform multisilindernya tidak dituliskan yang berarti sama seperti saat ini bisa 4 silinder segaris ataupun 4 silinder V. Hal ini sempat ditanyakan kepada Direktur Teknologi KTM MotoGP Sebastian Risse oleh Speedweek. Apakah KTM akan mempertahankan mesin V4 atau tertarik menggunakan platform lain seperti inline-4? Sebastian Risse mengaku bagi KTM sangat masuk akal untuk melihat versi lain dari mesin 4 silinder. Dirinya juga tidak akan mengesampingkan mesin 4 silinder segaris. Risse pun mengatakan KTM sudah memutuskan konsep mesinnya, tapi dirinya tidak mau membocorkan apakah menggunakan konsep V atau inline. Yang juga cukup menarik adalah fakta bahwa nama Kurt Trips, seorang desainer mesin balap yang kompeten dan berpengalaman, akan ikut serta dalam tim penggodok mesin 850cc KTM MotoGP 2027. Trips juga adalah orang yang bertanggung jawab bersama atas rancangan awal unit superbike BMW yang menggunakan konsep 4 silinder segaris dan akhirnya tahun-tahun ini berkibar dengan nama M1000RR yang ditunggangi Toprak Razgatlıoğlu. Usai melihat Ducati meraih banyak sukses dengan 4 tim dan 8 pembalap, KTM sempat meminta Dorna Sport menyerahkan slot kosong yang ditinggalkan Suzuki kepada mereka pada pertengahan 2023. Pasalnya mereka berniat membentuk tim ketiga alias tim satelit kedua pada 2024. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Dorna yang menyatakan slot kosong itu hanya akan dibuka untuk tim pabrikan baru. Sebagai catatan, BMW dikabarkan ingin bergabung ke MotoGP pada 2027. Jika hal ini benar-benar terwujud, maka BMW lah yang akan mendapatkan slot itu. Usai ditolak Dorna, KTM tetap ngotot ingin membentuk tim ketiga untuk diturunkan di MotoGP 2025. Apalagi Pierer Mobility AG baru saja menambah saham mereka di MV Agusta dari 25,1% menjadi 50,1%. Meski begitu, ada perubahan langkah yang diambil Pierer Mobility AG belakangan ini.
Lewat motorsportmagazine.com, Barrier menyatakan niatan membentuk tim baru sudah ditinggalkan oleh pihaknya. Namun batalnya niatan ini bukan karena larangan Dorna, melainkan karena sulit mencari tim independen yang mau diajak berkolaborasi. KTM sempat ditolak LCR Team dan VR46 Racing Team ingin bertahan di Ducati. Selain itu, Pramac Racing dapat tawaran dari Ducati dan Yamaha. Kontrak Marquez bersama Gresini Racing akan habis pada penghujung MotoGP 2024. Masa depan The Baby Alien langsung menjadi perbincangan, apalagi setelah kiprahnya cukup bagus di 5 seri awal. Muncul kabar Ducati Corse sedang mempertimbangkan merekrut Marquez sebagai pendamping Francesco Bagnaia musim depan. Sang pembalap juga sudah dengan tegas mengatakan ingin mendapat motor spesifikasi pabrikan dan membela tim pabrikan musim depan. Dengan performanya di 5 seri awal, Marquez tentu masuk dalam radar Ducati bersama dengan Jorge Martin. Namun ada satu faktor yang bisa menghalangi pria asal Spanyol itu, yakni sponsor pribadi. Dilansir dari Crash, Marquez memiliki sejumlah sponsor pribadi seperti Red Bull, Samsung, Allianz, Estrella Galicia, dan Oakley. 5 merek itu merupakan rival langsung dari mitra-mitra Ducati. Red Bull merupakan pesaing berat Monster Energy yang sudah menyokong Ducati dalam 2 musim terakhir. Begitu juga dengan Samsung, Allianz, Estrella Galicia, dan Oakley yang tentunya bakal membuat negosiasi alot. Keberadaan sponsor pribadi yang merupakan pesaing dari mitra tim tentunya bakal menjadi konflik tersendiri. Salah satu pihak harus ada yang mau mengalah, terutama dari sisi pembalap. Marquez sendiri sudah mengisyaratkan tidak masalah meninggalkan sponsor-sponsor pribadinya. Hal itu sudah dilakukannya ketika memutus kontrak dengan Honda Racing Corporation atau HRC pada 2023. Patut dinanti, apakah Marquez berani mengambil risiko memutus kontrak dengan sponsor-sponsor pribadinya demi memuluskan kepindahan ke Ducati atau tidak? Negosiasi tentu akan sulit dan harus ada penalti-penalti yang dibayar.